Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Putra dengan NIM I.21358 ingin menjelaskan materi UI UX tentang prototyping. Oke, kita next ya. Jadi, apa itu prototyping? Prototyping dalam UI UX adalah proses membuat model awal dari antarmuka pengguna UI untuk menggambarkan bagaimana sebuah aplikasi atau website akan bekerja dengan tujuan untuk menguji ide desain lebih awal sebelum pengembangan. Jadi maksud tersebut, sebelum merancang implementasi kode aplikasi mobile atau website, kita harus mempersiapkan sebuah desain lebih awal seperti sketsa, wireframe, atau prototype agar aplikasi yang dirancang sesuai ekspektasi dan bisa melihat apakah dengan desain ini konsepnya masuk akal atau untuk user. Yang poin kedua yaitu memvisualisasikan alur pengguna, user flow, dan interaksi. Jadi maksudnya yaitu agar kita melihat bagaimana pengguna akan berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, apa yang mereka klik, dan bagaimana interaksi mereka dengan antar muka aplikasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah usability sebelum produk final dibuat. Jadi dengan adanya prototyping ini, kita sebagai developer misalnya bisa menemukan masalah dalam kenyamanan dan kemudahan pengguna atau user. Misalnya tombol terlalu besar, letak navbar yang tidak rapi, konten yang tidak sesuai tempatnya, itu dapat bisa dipertimbangkan lagi dan dapat dicegah dengan adanya prototyping ini. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan. Jadi terkadang kalau kita langsung cepat-cepat ingin membuat website website atau aplikasi tanpa desain awal dan ada perubahan fitur misalnya di pertengahan pembuatan, itu menurut saya memakan waktu dan biaya yang besar juga. Oleh karena itulah ya pentingnya desain awal atau prototyping itu sendiri. Oke, kita next ya. Lalu apa sih manfaat prototyping yang sebenarnya itu? Ya, prototyping penting dalam proses desain seperti mendeteksi masalah usability lebih awal. Artinya, melihat desain awal, kita bisa tahu apakah pengguna akan bingung, sulit menavigasi, atau fitur yang seharusnya yang ada malah tidak ada, bahkan sebaliknya. Dengan adanya prototyping ini, membantu banget pengalaman pengguna sejak dini. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan dalam pengembangan. Jadi maksudnya itu jika semua sudah fix dari desainnya, developer tidak akan salah paham saat merancang fitur aplikasi baik website maupun mobile. Dan ini bermanfaat untuk mencegah kesalahan implementasi dengan adanya prototyping. Yang ketiga, membantu komunikasi antara tim desainer dan developer. Artinya, desain menjadi jembatan ibaratnya yaitu antara ide desainer dan eksekusinya yaitu developer. Dengan adanya desain yang sudah divisualkan oleh sebuah prototyping. Yang keempat, mempercepat pengembangan keputusan. Ketika sudah divisualkan, biasanya stakeholder itu ada dan bisa cepat memberikan feedback gitu ke kita dan menentukan arahan rancangan membuat website ini mau gimana gitu. Ya, dengan adanya prototyping ini bisa diandalkan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan stakeholder dan klien. Jadi jika kliennya bisa melihat wujud awalnya aplikasi tersebut, dan ini juga untuk memudahkan komunikasi, memberikan masukan gitu ya. Ini membuat mereka melibatnya puas gitu dengan hasil final project sesuai ekspektasi mereka. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis prototyping.
Yang pertama adalah low fidelity atau bisa disingkat low fi. Jadi low fi adalah desain awal yang sederhana dan melihat dasar dari rancangan app. Biasanya low fi itu semacam rancangan wireframe, mockup atau mockup aja sih, wireframe sama mockup yang hanya mengandalkan warna seperti ini, warna abu-abu atau hitam lah ya, hitam putih. Sederhana, hitam putih biasanya sketsa dengan atau wireframe yang saya sebutkan tadi. Dan ini juga digunakan untuk diskusi awal sebelum merancang sebuah aplikasi. Yang kedua ada high fidelity atau disingkat HiFi. HiFi adalah desain yang lebih lengkap dengan elemen visual dan interaksi yang hampir mendekati project final seperti prototyping yang realistis. Ya, contohnya desain hampir menyerupai produk final, membawa interaktif, cocok untuk usability testing dan presentasi ke klien. Oke, selanjutnya tools populer untuk prototyping. Menurut saya pada kalangan ini beberapa tools yang sering digunakan dalam menggunakan prototyping UI UX ada Figma. Figma ini cocok untuk kolaborasi secara real-time berbasis multi device. Jadi kita bisa mendesain sebuah aplikasi bisa real-time dengan teman atau tim-tim yang lainnya, bisa berkolaborasi membuat sebuah desain. Ada Whimsical, terus ini juga cocok untuk pemula dan mudah digunakan. Di sini ada Adobe XD, integrasi dengan Adobe cocok untuk prototype interaktif. Oke, next. Baik, di sini ada kesimpulan tahapan prototyping dalam UI UX design. Berikut proses pembuatan desain UI UX seluruh adalah proses dari awal hingga akhir. Desain pengguna, memahami kebutuhan pengguna. Wireframing, membuat sketsa, alur, dan struktur halaman. Seperti yang saya jelaskan tadi. Membuat prototype dari wireframe ke bentuk interaktif. Pengujian untuk menguji kepada pengguna usability testing. Yang terakhir adalah iterasi revisi berdasarkan feedback. Jadi bisa feedback dari klien maupun stakeholder, kita tuh bisa merancang kembali ini mau gimana, fiturnya mau gimana, dan aplikasinya mau kayak gimana. Mungkin sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.